Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa-siswi hebat kelas 4 SD Krapyak Wetan yang Bu Era banggakan. Berjumpa lagi bersama dengan Bu Era di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas latihan soal IPS tentunya yang ada di tema 1. Jadi, alhamdulillah ya, untuk materi IPS tema 1 telah selesai. Saatnya anak-anak mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan harian tema 1 ya. Jadi tema 1 di kelas 4 itu tentang indahnya kebersamaan. Langsung saja ya, perhatikan pembahasan dari Bu Era. IPS-nya tentang KD 3.2. Nah, soal nomor 1. Ayo memilih salah satu jawaban yang tepat ya. Ayo memilih salah satu jawaban yang tepat. Gini. Jadi, tips dari Bu Era ketika kalian mengerjakan soal, yang pertama adalah membaca pertanyaannya, ya, diresapi maksud pertanyaannya itu apa, yang diminta oleh soal itu apa, baru kalian memilih jawabannya. Langsung saja ya ke nomor 1. Kamu berbeda suku dengan teman semejamu. Sikapmu seharusnya A. Tetap menghargainya, B. Menjaga jarak dengannya, C. Menjauhinya, D. Segera berpindah tempat duduk. Kira-kira apa ya kalian menjawabnya ya? Jawabannya adalah yang benar, yang tetap menghargainya. Nah, terus anak-anak tinggal menyilangnya seperti ini. Maaf. Tinggal anak-anak menyilangnya ya. Dan menyilang yang betul adalah seperti ini. Ya. Ini adalah menyilang yang betul. Ya. Bukan seperti ini. Nah, itu salah. Bukan juga seperti ini. Kadang anak-anak itu menyilangnya di luar huruf ABCD. Nah, seperti ini. Ini salah. Jadi, cara menyilang yang betul adalah tepat di huruf yang kalian pilih. ABCD yang kalian pilih ya. Oke, jadi jawabannya tadi A. Tetap menghargainya. Next ya, ke soal nomor 2. Keanekaragaman budaya di Indonesia menunjukkan bahwa setiap suku memiliki budaya yang keanekaragaman atau keberagaman atau keragaman. Itu artinya sama. Artinya adalah apa? Sama, berbeda-beda, seragam, atau identik. Jawabannya yang berbeda-beda. Sebentar. Yang berbeda-beda ya, yang berbeda maksudnya. Yang berbeda. Sip. Loh, ini kok yang berbeda. Sebentar ya, ini karena pakai mouse sulit. Yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau anak-anak memahami sama, seragam, identik, itu adalah jawaban yang hampir sama maknanya. Sama, seragam, identik, itu maknanya sama ya. Jadi tentu yang dipilih adalah jawaban yang berbeda. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 3. Keragaman di Indonesia hendaknya, keragaman di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, beraneka ragam. Ada suku, bangsa, agama, budaya, terus bahasa, kesenian tradisionalnya, makanannya, dan lain sebagainya. Nah, keragaman atau keanekaragaman ini hendaknya apa? A. Dihormati, B. dipermasalahkan, C. diseragamkan, D. ditiadakan. Jawabannya ya apa? Yang betul, yang dihormati.
keragaman yang ada di Indonesia justru sebagai kekayaan bangsa, sebagai identitas bangsa, sehingga harus dihormati, tidak perlu dipermasalahkan, apalagi diseragamkan, itu tidak perlu karena merupakan kekayaan bangsa. Paham ya? Next, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Berikut ini perilaku yang menunjukkan menghargai keragaman. Jadi kalau kalian membaca soal, kira-kira ada kata kuncinya, kalian garis bawahi kata kunci tersebut agar kalian ingat, oh maksud soalnya adalah menghargai keragaman di lingkungan masyarakat. Ingat ya, di lingkungan masyarakat. Menghargai keragaman di lingkungan masyarakat. Kita pahami satu persatu pilihannya. A. Afikah tidak mau mencicipi makanan tradisional dari daerah lain. Kira-kira menghargai keragaman atau bukan? Bukan ya, karena tidak mau mencicipi. Wah, bukan ini, berarti disilang di pinggirnya itu. Terus yang B, Raka dan keluarganya mengikuti tradisi yang dilaksanakan di tempat tinggal barunya. Kira-kira menghargai keragaman bukan? Ya. Ya. Maaf. Menghargai ya. Menghargai. Tapi berarti ini Bu Era jawabannya. Tunggu dulu. Kalian harus memilih jawaban yang paling tepat. Barangkali di poin berikutnya masih ada jawaban yang tepat. Kita baca terlebih dahulu. C. Keluarga Pak Dito tidak bergaul dengan warga sekitar karena berbeda agama. Termasuk menghargai bukan? Bukan, karena dia tidak mau bergaul ya. Kalau tidak mau bergaul, itu nanti dianggap orang yang tidak mau bersosialisasi. Ya. Kalau orang tidak mau bersosialisasi di kampung itu biasanya menjadi bahan pergunjingan ya. Jadi baiknya kita sering bersosialisasi dengan warga kampung ya. D. Yuda memilih calon ketua kelas yang sukunya sama dengannya. Ini menghargai keragaman atau tidak? Maunya ketua kelasnya misalnya Yuda suku Batak, maunya ya ketua kelasnya itu suku Batak. Padahal mungkin ada suku lain, misalnya suku Dayak atau suku Jawa yang justru dia lebih pantas untuk menjadi ketua kelas. Jadi ini termasuk menghargai keragaman atau tidak? Tidak. Nah, sudah disilang-silang semua. Tadi jawaban yang betul adalah yang B. Disilang B-nya. Gampang ya? Lanjut. 5. Keragaman Indonesia merupakan A. Kekurangan, B. Penghambat kemajuan, C. Identitas bangsa, D. Sebuah kelemahan. Nah, tadi selalu Bu Era tegaskan bahwa keragaman yang ada di Indonesia seperti keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, pakaian adat, tarian tradisional, senjata tradisional, makanan tradisional, alat musik, lagu-lagu daerah itu merupakan identitas bangsa dan kekayaan bangsa. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Sip. Lanjut ya. Soal nomor 6. Suku Minang berasal dari daerah. Ayo, suku Minang ada yang tahu dari daerah mana? Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, atau Sumatera Barat? Jawabannya ya, suku di Sumatera Barat. Pinter. Lanjut ya. Rumah adat suku Minang adalah rumah
adalah rumah apa? Panggung, panjang, gadang, atau Melayu? Apa kira-kira? Bentuknya itu bentuk rumah panggung ya, karena dia apa? Di atas tanah itu rumah panggung itu tinggi, posisinya lebih tinggi di atas tanah. Nah, tapi namanya adalah rumah gadang. Kalau bentuknya rumah panggung, tapi namanya rumah gadang ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping ini untuk mengerjakan soal nomor 8 sampai nomor 10 ya. Ini ada gambar apa ya ini anak-anak nih? Gambar apa nih? Permainan gobak sodor. Ada yang pernah bermain gobak sodor? Ya, walaupun sekarang anak-anak mungkin sudah mempunyai HP, lebih modern, lebih canggih dibandingkan saat zamannya Bu Era, tapi anak-anak juga tidak boleh melupakan permainan tradisional. Karena permainan tradisional ini banyak sekali manfaatnya, ya. Kita bisa bekerja sama dalam tim juga, ya. Terus ada juga permainan tradisional yang melatih kesabaran, menunggu giliran ketika bermain itu kan melatih kesabaran. Terus yang mengharuskan kita bersikap aktif, terus melatih kita berkomunikasi dengan teman, itu adalah manfaat-manfaat permainan tradisional. Nah, kalau dilihat gambarnya ini, gobak sodor ini, sepertinya dibagi menjadi dua tim ya ini. Nah, kalau tim seperti ini kira-kira yang dapat kita pelajari adalah apa? Hal yang dapat kita pelajari dari permainan tradisional tersebut adalah A. Melatih kreativitas, B. Belajar mandiri, C. Melatih kerjasama dalam tim, D. Melatih hidup sehat. Kira-kira yang paling tepat sesuai gambar ini adalah yang pinter. Mohon maaf. Yang mana? Yang melatih kerjasama dalam tim, ya, karena berkelompok gobak sodor itu. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam hubungannya dengan keragaman Indonesia, kegiatan dalam gambar termasuk dalam keragaman. Tadi gambar gobak sodor, tadi itu kira-kira keragaman apa ya? Keragaman agama? Adat istiadat? Adat istiadat bukan ya. Adat istiadat lebih ke misalnya seperti upacara adat, seperti itu. Terus aturan adat gitu. Agama? Bukan. Asal daerah? Bukan juga. Berarti yang betul budaya Bu Era? Iya, yang betul adalah budaya. Maka budayanya disilang. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. Ke soal nomor 10. Hal yang mungkin terjadi apabila kegiatan dalam gambar makin jarang dilakukan. Apabila permainan gobak sodor makin jarang dilakukan. A. Permainan tradisional gobak sodor akan tetap lestari. Lestari tidak kira-kira? Tidak ya, karena nggak ada yang bermain. Sekarang maunya main HP semua, main laptop semua, main komputer semua. Ya. B. Permainan tradisional gobak sodor tak akan begitu digemari. Bisa juga ya. Bisa juga tapi kurang tepat. C. Permainan tradisional gobak sodor akan makin terkenal. Gimana mau terkenal lah, ra ono sek main. Berarti nggak terkenal ya. Nah, yang D. Permainan tradisional gobak sodor tak akan dikenal oleh generasi mendatang. Yang jawabannya yang D ya.
Jadi, bagaimana cara kita melestarikan permainan tradisional adalah yang pertama dengan melakukan permainan tersebut. Ya. Yang kedua, dengan mengenalkan permainan tradisional tersebut kepada generasi penerus. Misalnya nanti kamu ke adikmu, atau kamu nanti suatu saat sudah besar, sudah dewasa, dikenalkan ke anak-anaknya kalian. Nah, itu termasuk cara melestarikan permainan tradisional. Lanjutkan. 11. Berikut ini seni pertunjukan khas Jawa Timur. Jawa Timur adalah A. Ludruk, B. Makyong, C. Mamanda, D. Lenong. Kalau lenong itu dari Betawi, bukan ya? Makyong juga bukan, Mamanda bukan. Jawabannya yang ludruk. Selanjutnya, rumah betang adalah rumah adat daerah titik-titik. Ya, rumah betang ini adalah rumah bentuknya seperti rumah panggung juga yang sangat panjang, sampai beberapa puluh meter dan sangat panjang, dan dalam rumah tersebut terdiri dari beberapa kakak, sangat panjang dan sangat tinggi. Ini merupakan rumah adat daerah Kalimantan Tengah. Makanan tradisional khas Bali, yang mana? A. Ayam betutu, B. Kerak telur, C. Gudeg, D. Lumpia. Kerak telur dari Jakarta, gudeg dari Jogja, lumpia dari Semarang. Jadi yang khas Bali adalah yang ayam betutu. Pinter. Nah, bacalah teks berikut untuk soal nomor 14 dan 15 ya maksudnya ini ya. Jadi kalau ada teks bacaan seperti ini, kalian harus membacanya dengan cermat ya, karena pasti informasi yang ada dalam bacaan ini akan ditanyakan pada soal. Hari ini hari Minggu, Pak Dito libur bekerja. Hari Minggu pagi dimanfaatkannya untuk berolahraga. Pagi-pagi sekali Pak Dito jogging di sekeliling kompleks perumahannya. Usai berolahraga, Pak Dito membersihkan rumah dan sarapan bersama keluarganya. Sekitar pukul 9, Pak Dito mengikuti acara kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya. Agenda kerja bakti warga perumahan Citra Indah hari ini adalah membersihkan saluran air. Pertanyaannya nomor 14. Nah, ini adalah soal AKM ini. Ini soal AKM. Jadi nanti di kelas 5 kalian akan mengikuti asesmen ketuntasan minimal. Nah, AKM-nya dibagi menjadi numerasi dan literasi. Numerasi itu kemampuan berhitung, sedangkan literasi adalah kemampuan mendapatkan informasi dari bacaan ya. Kita langsung saja baca soalnya. Kegiatan Pak Dito yang merupakan bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat adalah, ini harusnya pakai S ya, ini ketikannya salah, harusnya pakai sosial itu pakai S. A. Ada kata kuncinya di sini, kita garis bawah dulu kata kuncinya. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Bu Era, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah interaksi atau hubungan manusia dengan manusia. Ya, itu namanya interaksi sosial. Nah, garis yang ditekankan lagi adalah di lingkungan masyarakat. Nah, coba. Yang A, jogging di sekeliling komplek perumahan? Bukan ya? Bukan. Membersihkan rumah? Masyarakat bukan? Bukan. Sarapan bersama keluarga? Bukan. Ini kan di lingkungan keluarga. Kerja bakti membersihkan saluran air bersama warga.
Betul? Betul. Maka yang disilang adalah yang D. Nomor 15. Di lingkungan perumahan tempat tinggal Pak Dito, warganya berasal dari berbagai daerah. Jadi, bahasa daerah mereka pun berbeda-beda. Apa saranmu agar mereka tetap dapat berkomunikasi dengan lancar? Berkomunikasi kuwi iso omong-omongan, ya. Iso omong-omongan dan dapat ditangkap maksudnya. Itu artinya berkomunikasi ya dengan lancar. Kira-kira sarannya apa ya? Kalau banyak karena warganya berasal dari berbagai daerah, bahasanya kan berbeda-beda. Ada yang memakai bahasa Jawa, ada yang memakai bahasa Batak, ada yang memakai bahasa Betawi, terus macam-macam lagi. Nah, kira-kira agar komunikasinya lancar bagaimana? Soalnya, kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing itu kan tidak semua orang mengerti ya, tidak semua orang paham. Jadi kira-kira saranmu apa? A. Setiap warga sebaiknya mempelajari bahasa daerah lain. Bisa? Bisa, tapi dia kurang tepat. Kalau bahasanya banyak, tidak dapat belajar dengan cepat, dengan instan, karena bahasa itu merupakan budaya ya, atau kebiasaan. B. Sebaiknya mereka menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia saat berkomunikasi. Betul atau salah? Betul, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Namun cek dulu pilihan berikutnya, barangkali ada yang lebih tepat. C. Mereka harus tetap menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk melestarikan bahasa daerah. Salah ya? Misalkan nanti ada orang Sunda, terus berbicara dengan orang Jawa, dengan orang bahasa Jawa, tidak paham maknanya nanti ya. Jadi mendingan menggunakan bahasa Indonesia. D. Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya tidak berkomunikasi dengan warga daerah lain. Nek tidak berkomunikasi, tidak omong-omongan, piye iki? Nanti malah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Lanjut. Nah, ini anak-anak disuruh menjodohkan. Ya. Kita mulai dari soal 1. Kitab suciku Alkitab. Ini ada kitab suci sebelah sini. Yang sini ada kitab sucinya. Yang sini ada tempat ibadahnya. Anak-anak pasti tahu bahwa ada 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, ini ada gambar tempat ibadahnya. Sekarang kita jodohkan, ya. Kitab suciku Alkitab, di manakah tempat ibadahku Alkitab dia? Kristen ya, Kristen. Jodohkan mana gereja ya? Gereja. Ya. Yang berikutnya. Kitab suciku Tripitaka. Di manakah tempat ibadahku? Tripitaka itu kitab suci agama apa? Tripitaka apa? Buddha. Buddha lah. Kalau Buddha itu beribadahnya di mana? Di vihara. Selanjutnya, kitab suciku Al-Quran. Di mana tempat ibadahku? Di mana ya? Di sini? Bukan. Di sini. Garisnya kok
Di sini. Kalau Islam itu beribadahnya di mana? Di masjid. Hari rayanya ada Idul Fitri dan kemarin baru Idul Adha ya. Sekarang kitab suciku Weda. Di mana tempat ibadahku? Weda. Weda itu Hindu. Iya, Hindu. Maka dijodohkan Hindu di pura. Nah, di Indonesia umat Hindu terbanyak terdapat di Provinsi Bali. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Pulau Bali, kalian banyak menjumpai pura. Maka Pulau Bali disebut juga dengan Pulau Seribu Pura. Ya. Lanjut. Kitab suciku, Shishu dan Wujing. Di mana tempat ibadahku? Mana? Wes kabeh toh, gampang. Tinggal dijodohkan ke kelenteng. Ya. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini juga harus menjodohkan nih, ya. Menjodohkan. Ini ada sebelah kiri ini ada empempek, ada soto kudus, ada papeda, rendang, nasi kerawu. Berarti ini ada makanan tradisional di setiap daerah di Indonesia ya. Terus di sebelah kanan ada rumah gadang, kesenian reog. Oh, ini berarti disuruh menjodohkan ya, yang sama ya. Yang sama nama daerahnya. Langsung saja ya. Siapkan pensil kalian. Pempek Palembang. Siapa yang pernah makan pempek Palembang? Jenenge wae pempek Palembang. Berarti asalnya saka Palembang. Kalau Palembang, kira-kira Palembang itu sama rumah gadang jodohnya? Bukan. Reog Jawa Timur. Pakaian adat Aisan Gede. Rumah Hone ini Papua. Pakaian adat kebaya itu dari Jawa. Kira-kira pempek Palembang itu jodohnya yang sama-sama satu daerah adalah dengan pakaian adat Aisan Gede. Terus lanjut, soto kudus. Kudus dari Jawa ya? Jawa berarti mana ya? Yang mana? Pakaian adat kebaya. Papeda, kalian sering jajan papeda. Asalnya dari Indonesia bagian timur atau Papua. Maaf, garisnya kok mencong ini. Dari Papua, rumah adatnya Honai. Terus rendang dari Sumatera Barat ya. Maka rumah adatnya rumah gadang. Nasi kerawu dari Jawa Timur. Jodohnya adalah kesenian reog yang sama-sama berasal dari Jawa Timur ya. Oh, ternyata sudah selesai. Sudah selesai. Demikian anak-anak pembahasan soal pada hari ini. Nanti kalian dapat berlatih lagi di rumah, dari LKS boleh, dari buku paket bagus, mencoba latihan soal di internet juga bisa, atau soal dari buku manapun silahkan ya. Silahkan kalian belajar. Jika masih ada yang kurang paham, boleh WA Bu Era ya. Mempersiapkan diri untuk ulangan. Kalian harus bersiap-siap ya. Semangat, sukses untuk persiapan ulangan harian tema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.